balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, pada kesempatan kali ini podcast Ruang Temu Rasa kedatangan tamu spesial namanya Kak Luna dari Iwaba, Ikatan Waria Bantul. Nah, Kak Luna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah insya Allah sehat. Seger banget ya? Iya seger bong. Oke, Kak Luna, terima kasih pertama udah berkenan datang di podcast Ruang Temu Rasa. Mungkin Kak Luna bisa bercerita sedikit soal perjalanan apa ya? Kok akhirnya Kak Luna itu sekarang bisa jadi transpuan sih kayak gitu atau waria sih kayak gitu? Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Luna Farudisa. Saya dari komunitas Bantul. Kenapa sekarang ini saya jadi di komunitas Bantul? Ya kemungkinan rezeki aku sekarang lagi di sana. Iya. Dulunya di kota. Dulunya di kota. Iya dulunya di kota. Sebenarnya perjalanan dulu kali ya, perjalanan dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya ya kalau untuk transpuan sendiri ya nggak ada yang menginginkan tapi sudah berjalan, harus dinikmati. Ya ada enaknya, ada enggaknya. Terus tapi alhamdulillah sih sedikit banyak keluarga saya itu ya mendukung, walaupun dia kayaknya mendukung tapi tidak mendukung kayak gitu kan. Biasa lah ya, tetap ada pro dan Iya, kontra. pro dan kontranya selalu ada, apalagi kan pasti saya kan dari perkampungan ya, di kampung. Saya dibilang kampung emang kampung, dibilang enggak ya emang sekarang sih udah lebih maju. Apa-apa sudah ada gitu loh. Kemungkinan kan jadi bisa menilai antara transpuan, kenapa sekarang jadi ada transpuan kayak gitu itu udah benar-benar tidak dijauhi. Iya, jadi lebih open minded Iya, ya. lebih open lagi. Jadi kita itu untuk berkaryanya pun lebih leluasa. Tidak ada hujatan, tidak ada apa. Beda dengan yang tahun-tahun yang ibaratnya sebelum aku kemungkinan ya gitu. Lebih berat ya. Lebih berat. Kalau aku itu sebenarnya ini jadi transpuan ini belum terlalu lama ya. Jadi tidak dari kecil. Kalau dari kecil itu ya aku biasa saja. Dan mati ya belum mengenal dunia yang seperti sekarang ini. Jadi ya kemungkinan karena bawaan juga bukan bawaan, kemungkinan karena salah pergaulan saja. Tapi salah pergaulanku ini ya yang bukan yang melanggar hukum atau apa, kemungkinan ini salah pergaulan yang kemungkinan suatu saat jadi rezeki aku di situ. Iya. Kayak gitu. Tapi senang ya Kak, maksudnya menjalani sekarang ini pilihannya Kak Luna itu happy gitu, nggak ada tekanan. Iya untuk sekarang ini nggak ada tekanan, sama sekali nggak ada tekanan. Tapi kan apa ya? Kalau untuk transpuan sendiri kan terkadang kan sedikit banyak itu pro dan kontranya itu sangat-sangat besar. Dalam arti sekarang kok itu transpuan, kalau zaman dulu kan nggak ada transpuan ya. Jadi itu banci kok saiki banci saiki kok oke banget ngono kan. Ibaratnya kan pertanyaannya kan seperti itu. Kok saiki banci saiki kok kaya kok online kabeh, kerjane ngono kabeh gitu. Sebenarnya itu tuh bukan ibaratnya bukan semuanya transpuan itu kerjanya seperti itu. Kemungkinan itu satu buat sampingan, duanya emang itu buat pokok. Itu banyak yang jadi pokok, banyak yang buat sampingan dalam arti baik kerja di online ataupun kerja turun ke jalan gitu. Banyak juga yang transpuan sekarang itu udah jauh benar-benar lebih membanggakan semuanya, membanggakan transpuan yang lain. Contohnya kayak memiliki usaha, karya-karyanya udah sangat diakui sampai ibaratnya yang ada sampai internasional, nasional, dari nasional ke internasional ya. Itu udah banyak, walaupun dengan tidak keterbukaan bahwa dia itu transpuan, tapi bisa lebih cenderung ke itu. Iya, kalau di teman-teman di komunitas di Bantul nih yang punya usaha apa aja Kak? Usaha yang dilakukan sama teman-teman transpuan di Bantul. Oh banyak ya. Sekarang kan komunitas Bantul alhamdulillah itu ya anggotanya semakin banyak. Terus usahanya pun macam-macam. Ada yang jualan online, ada yang bisnis, ada yang pokoknya jual karyanya sendiri. Contohnya kayak bikin
ikan asin, telur asin atau apa Peyek gitu ya, peyek, iya, banyak jual ada yang peyek, peyek iya. juga, terus salonnya pun juga banyak walaupun itu, terus ada juga yang ya kadang turun ke jalan masih lah seperti itu. Iya, tetap ya. Mm-mm. Karena bervariasi ya teman-teman, karena pengalaman teman-teman transport ini juga beda-beda. Ada yang memang punya life skill dan bisa mengembangkan life skillnya, tapi juga ada yang memang tetap turun ke jalan atau tetap harus bekerja yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara soal transport ini kan menarik nih, pasti di perjalanannya Kak Luna sendiri itu ada satu momen atau satu waktu yang pernah mengalami diskriminasi atau hujatan kayak gitu. Pernah nggak Kak? Kalau aku sendiri ya pernah, dari awal sampai sekarang pun itu sudah makanan setiap hari. Itu kalau hujatan, cemoohan, terus ibaratnya kayak ada kekerasan juga, itu udah makanan kita transport itu setiap hari. Walaupun kan terkadang ada yang apa ya, dalam arti kita hujatan yang benar-benar kita harus lawan tapi kita nggak bisa melawan kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi ke kitanya ya, masing-masing orang itu kan ya hujatannya itu pasti berbeda. Contohnya dari aku sendiri sama orang lain itu pasti berbeda. Contohnya kalau aku kerjanya seperti ini, dan nanti kerja ikut orang, biasa kerja ikut orang. Kerja di jalanan, biasa kerja di jalanan. Cuma kan dari situ pasti selalu ada hujatannya. Baik hujatan yang ibaratnya yang sangat-sangat menyakitkan. Kenapa sih aku bisa ditakdirkan seperti ini? Gitu loh. Kadang-kadang kan bisa berpikiran seperti itu, tapi kembali lagi, lah udah jadi jalanku, rezekiku di sini. Walaupun aku sekarang turun di jalanan terus mendapatkan kekerasan dari customer aku kayak gitu ya. Selagi aku bisa melawan, insya Allah aku melawan. Selagi nggak bisa aku melawan ya, aku minta tolong lah. Iya gitu. Ibaratnya sama komunitas atau sama yang lebih bisa membantu kita. Oke, berarti memang lekat gitu ya, atau dekat sekali ya kalau kekerasan terhadap teman-teman transport itu pasti ada, entah itu secara verbal ataupun fisik. Ada nggak Kak pernah mengalami gitu? Pernah, ibaratnya yang sampai gulat pun pernah. Iya, sampai gulat pun pernah. Ibaratnya karena nggak dibayar, kita nggak dibayar itu ibaratnya kita kerja nggak dibayar, walaupun nggak sampai kelima, yang kita inginkan kan tetap bayaran full. Nggak ada yang bayar, ya sebisa ini kita Menuntut podo lanange ngono gitu. Podo lanange ngono kita. Jadi yuk selagi kita masih mampu bulat kayak gitu loh. Tapi kalau kita ya kembali lagi ya, transport itu kan emang seperti perempuan. Ada yang seperti perempuan banget. Ada yang seperti laki-laki banget. Ada yang pemberani banget, ada yang enggak sama sekali gitu ya. Jadi itu kembali ke masing-masing ya. Iya, kembali ke diri masing-masing transport itu. Ya tinggal berani melawan atau enggak nih kalau dia mengalami kekerasan secara fisik gitu ya intinya ya. Tergantung kitanya ya. Tergantung teman-teman sendiri itu tadi. Jadi susah juga sih ya. Iya. Tapi pernah ada nggak yang minta tolong ke Kak Luna? Aduh, Lun, aku tolongin dong, ini aku baru dapat ini kayak gitu, ada nggak? Ada. Ya kayak temen aku sendiri itu memiliki ibaratnya kayak seseorang memiliki pasangan. Sekarang kan kebanyakan kalau transport nggak memiliki pasangan, hidup kita itu nggak ada yang indah kayak gitu loh. Nggak ada yang bisa. Semuanya ya. Iya semuanya. Tapi kalau untuk aku sendiri pribadi itu nggak mau untuk saat ini dan sampai besok lagi, sepertinya udah cukup. Masa lalu itu ya udah benar-benar cukup. Dan ya sekarang ini banyak yang terjadi itu ya, kayak ada temen aku sendiri memiliki pasangan, tapi dia itu menjadi budak seorang laki-laki. Dengan caranya laki-laki itu sering mukulin dia, sering banting barang yang ada, sampai dengan ancaman, kalau kamu nggak mau sama aku lagi nanti kamu tak bunuh. Serem ya. Iya, makanya kalau aku kayak gitu ya udah mendingan bulat ngono gitu kan. Soalnya kan ya itu, kemudian kan karena diri aku sendiri itu ya aku sudah terbiasa keras, aku sudah terbiasa di jalan. Aku ibaratnya apa ya, jadi udah terbiasa entah di jalan, nanti entah di mana. Itu selalu ada, cuma kan berani melawan gitu. Iya, berani melawan. Cuma kan kadang kan ya kayak gitu lagi.
hatinya seorang itu ada yang berbeda, benar berbeda ya. Kayak transpuan yang satu itu ya teman aku ini benar-benar hatinya itu perempuan, jadi nggak berani melawan, dia harus dipaksa kerja, harus menafkahi suaminya, harus benar-benar apa yang suaminya pinginkan dia harus ada. Sedangkan dia kerja pun pulang uangnya langsung diminta semuanya. Bahkan sampai benar-benar pada saat di titik terendahnya dia, aku pun pernah mengalami, ibaratnya aku mengetahui di titik terendahnya dia sampai dia itu nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal, makan pun harus minta-minta ke orang. Sedih ya. Iya, itu sisi ibaratnya, di sisi ibaratnya transpuan itu menurut aku itu nggak boleh lemah kayak gitu loh. Ketika diancam ya diikutin lah sampai mana. Ketika kamu nggak mampu ya dilawan kayak gitu loh. Cuma kan jangan diem. Transpuan itu benar-benar harus kuat. Soalnya kan orang kita ibaratnya kita dihujat sama satu Indonesia pun, diri kita dihujat sama satu Indonesia pun, dicemooh sama satu Indonesia pun, kita aja masih mampu. Setiap hari kita ketemu orang dicemooh, ketemu ibaratnya pindah lokasi ke sana ada yang mencemooh, kita itu mampu. Kenapa kita ibaratnya kalau berhubungan sama seseorang toh, Iya. kita ibaratnya diperbudak kok mau, itu sebenarnya jangan. Iya. Sedih sih sebenarnya kalau cerita soal teman-teman transpuan yang jadi korban kekerasan. Ibaratnya kalau kita bicara pasangan heteroseksual yang lain ya kayak seperti mengalami kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam hubungan kayak gitu loh. Sama juga teman-teman transpuan tuh juga mengalami itu, walaupun teman-teman transpuan ini beberapa ada yang memilih punya pasangan. Nah, dia juga mengalami hal yang sama. Tetap memungkinkan untuk dapat kekerasan secara fisik, secara mental, secara psikis, sosial gitu ya, ekonomi itu tadi, karena akhirnya diperas gitu. Dan cerita ini tuh gak hanya satu ya Kak ya? Iya. Maksudnya gak hanya terjadi pada satu transpuan gitu? Ya enggak, banyak. Kebanyakan transpuan seperti itu tergantung kitanya sendiri ya. Sebenarnya dibilang banyak ya enggak banyak, tapi emang banyak. Ibaratnya tinggal kita itu mau terbuka atau tidak. Selagi kita masih ibaratnya kita mau terbuka, kita mau cerita ke teman kita, apa ke siapa yang lebih dekat ke kita, insya Allah kan teman nggak akan diem. Kalau kamu harus lepas sama dia, lepas gitu. Tapi kalau masih bisa dipertahankan dan ibaratnya kalau sama transpuan kan ibaratnya ya hanya sebatas saling mencintai. Nah, mencintai kan harusnya kan benar-benar saling membutuhkan, saling memberi, bukan malahan yang satu memberi, yang satu malah habiskan, yang satu ibaratnya ya kasihan lah. Iya. Jadi sebenarnya aduh, penting banget sih sebenarnya edukasi buat teman-teman transpuan yang lain ya Kak ya. Iya. Sharing gitu, mungkin nanti kalau ada waktu yang bagus itu bisa sharing bahwa teman-teman transpuan tuh juga sebenarnya bisa kok gitu ya, punya kekuatan kok, punya kemampuan kok gitu untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi tidak harus bergantung pada satu orang. Kalau memang ibaratnya kalau yang udah pacarannya nggak sehat atau hubungannya udah nggak sehat, udah lebih baik ditinggalkan, lebih baik putus kayak gitu ya, karena udah toxic ya Kak ya. Iya. Udah benar-benar harus diendingkan kayak gitu kan. Betul ya. Tapi Kak Luna udah pernah mengendingkan itu pernah? Pernah. Aku sudah pernah ya, ibaratnya kenapa aku sampai sekarang itu udah nggak mau yang namanya pacaran lagi. Aku berpikiran kayak gini, aku laki-laki dia laki-laki, nggak bakalan ada yang setia. Kayak gitu kan. Jadi sampai benar-benar aku bertahan bertahun-tahun, aku kerja. Emang sih terkadang ibaratnya balance ya, kadang aku yang diberi, kadang aku memberi. Cuma kan memberiku lebih banyak, pengorbananku lebih banyak, dan pada akhirnya aku ditinggalkan. Makanya aku sudah untuk berpasangan lagi ya lebih baik ya customeran saja kayak gitu. Single ya, jadi malah banyak relasi, malah banyak teman nih. Iya. Oke. Kalau kekerasan, mungkin aku juga minta cerita sedikit nih Kak, karena kan sekarang juga teman-teman banyak yang bekerja secara online ya. Itu juga sebenarnya ada potensi kekerasan juga di situ kayak gitu. Iya, banyak. Iya ya. Baik di online ataupun di kita turun ke jalan, dalam kekerasan itu ya selalu ada. Sebenarnya aku sendiri kan pernah mengalami juga. Sebelum aku turun dulu kan emang aku kan nggak kerjanya seperti ini. Ibaratnya aku nggak online, aku nggak turun ke jalan, aku nggak seperti ini. Ini kan kemungkinan tersesat tapi membawa hoki kayak gitu kan.
tersesat tapi membawa hoki. Jadi ya ada yang nggak dibayar juga, ada yang kita menunggu berjam-jam dan nggak ada yang datang. Terus ibaratnya ya kebanyakan orang menilai kan taunya kan ibaratnya transpuan yang bersalah. Iya. Apa-apa itu transpuan yang bersalah. Contohnya kayak saya kenapa transpuan jadi online, ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang kok transpuan sih, ada yang bilang lah kok sekarang jadinya kebanyakan komunitas ibaratnya online kok diduduki sama waria, ada yang bilang seperti itu. Nah itu kan memang haknya masing-masing, ada yang mau turun ke jalanan silakan, mau online silakan, cuma ya tergantung siap mentalnya kita harus menghadapi kan ya. Contohnya kalau online kita harus memegang uang minimal sekian, kalau kita di jalan kita nggak perlu megang ibaratnya sekian gitu kan, ya tinggal dijalankan. Cuma kan kekerasan di jalan kan jauh lebih rawan daripada di yang di online gitu kan. Iya, jadi memang kalau yang di online tuh masih bisa apa ya, masih bisa diprediksi gitu loh ya, ketika papanya janjian sama teman kencan atau Iya. tamu gitu, papanya nggak datang, oh udah ini berarti memang nggak bener nih tamunya ya Iya. gitu. Cuman kalau udah langsung yang face to face atau skin to skin ketemu gitu, Iya. emang kerasa banget gitu ya. Iya, Rasanya. kita juga bisa memilih kan. Iya. Kalau di online kan kita nggak bisa memilih, cuma kan ya kekerasan ibaratnya itu kekerasannya aku seperti bilang tadi, kekerasan itu bisa di mana-mana. Betul. Bisa dimanapun kepada siapapun. Iya, sama siapapun Dan kapanpun, itu, kapanpun bisa terjadi. Kapanpun bisa terjadi. Oke. Nah, kalau teman-teman di Bantul sendiri ada yang pernah sampai dikasuskan gitu nggak, Kak? Kalau untuk setahu aku sih belum pernah ada yang sampai benar-benar dikasuskan gitu kan, itu belum ada. Cuma kan hanya pengaduan antar teman saja. Kemudian kita bisa selama kita ibaratnya dalam komunitas Bantul itu masih bisa menghandle, masih bisa mengatasi sendiri ya kita atasi sendiri dulu. Teman-teman di komunitas di Bantul ini solid banget. Ya solid. Hmm. Kalau di Bantul itu solid, cuma ya itu. Jadi kan kembali lagi transpuan itu nggak cuma kerja di jalan, nggak cuma kerja online. Ada yang memiliki usaha, ada yang memiliki ibaratnya yang mengangkat transpuan di jalan, ibaratnya yang mau turun ke jalan atau online itu bisa menjadikan ibaratnya untuk kamu kerja di tempatku, kamu jagain salonku. Sekarang kan banyak ibaratnya transpuan yang di salon terus buka usaha kayak catering kayak gitu kan, justru kan saling membantu kayak gitu loh. Jadi ibaratnya yang udah memiliki usahanya alhamdulillah semakin maju kan, jadi kan transpuan yang turun di jalan itu nggak fokus untuk di jalan, nggak fokus untuk online, tapi yalah ikutan usaha kayak gitu kan. Jadi kan jadi ada pelajaran di situ, terus nanti suatu saat semoga udah bisa ikut buka usaha juga. Amin gitu ya. Sekarang sebenarnya sama seperti pada manusia yang lainnya gitu ya. Maksudnya sebagai perempuan juga punya kesempatan banyak kok untuk menambah life skillnya gitu. Laki-laki juga punya banyak kesempatan untuk nambah life skillnya untuk mode bertahan hidup gitu ya. Itu juga termasuk juga teman-teman transpuan gitu. Teman-teman transpuan ini punya banyak pilihan untuk menambah kemampuan kapasitasnya, yang enggak hanya salon, latihan masak kayak gitu ya, latihan pijet gitu. Ada dapat pelatihan seperti itu, akhirnya bisa meningkatkan kapasitasnya teman-teman transpuan untuk bertahan gitu ya. Nah, mungkin Kak Luna bisa cerita sedikit selama Covid ini kan masih pandemi ya kita bilang ya. Gimana teman-teman di Bantul bertahan? Ya, justru malahan selama pandemi ini justru ya yang memiliki usaha itu kemungkinan banyak yang berkurang. Ibaratnya dari penghasilan itu ya, dari penghasilan selama Covid itu emang benar-benar keuangan dari transpuan satu itu ibaratnya kemungkinan itu ya bukan cuma transpuan ya, semuanya. Satu Indonesia pun selama Covid itu ya keuangan itu benar-benar down, dan sekarang udah baru insya Allah ya semoga saja untuk kedepannya ini ya udah mulai normal lagi. Tapi ya untuk kemarin itu pada saat Covid itu ya masih ada yang berproduksi, masih ada yang ibaratnya tetap buka usaha, tapi ya kudu telaten nungguin. Terus ya banyak juga yang sambilannya sekarang ya
kita turun ke jalan kayak gitu. Iya, Ya untuk tambah-tambah lah, untuk tambah-tambah dan modal usaha nanti setelah itu kan pasti kan banyak butuhnya, semakin ke depan itu semakin banyak butuhnya, jadi ya jalan itu ya sebagai jalur utama. Juga harus rajin menabung ya. Iya, rajin Harus menabung. rajin menabung, jadi supaya nanti kedepannya punya usaha gitu ya, Amin, sama teman-teman amin, transpon amin, yang amin. lain. Oke, mungkin Kak Luna sedikit aja kita ngobrolnya ini, tapi aku minta Kak Luna kasih pesan buat teman-teman transpon di luar sana atau masyarakat pada umumnya tentang kasus kekerasan yang terjadi. Oh ya. Pesan-pesan buat transpuan yang di dalam komunitasku atau yang di luar sana, bukan cuma buat transpuan saja ya. Kita jangan pernah mau kalah di saat kita itu benar. Ketika kita mendapat kekerasan, selagi kita masih ibaratnya, selagi kita mampu mengatasinya, atasi saja. Seseorang itu tidak akan, ibaratnya setiap orang itu memiliki hati, walaupun yang benar-benar itu mau membunuh kamu itu nggak bakalan membunuh, nggak bakalan berani. Ketika kamu berani melawan, insya Allah dia juga nggak akan mengganggu kamu lagi ketika kamu mendapat kekerasan itu, kayak gitu. Oke, terima kasih. Wah, pesannya mantap banget nih teman-teman. Jadi itu pesannya buat teman-teman transpon yang ada di luar sana. Jadi jika mengalami kasus kekerasan, baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan sebagainya, itu teman-teman harus berani speak up, harus berani bicara gitu ya. Pada akhirnya juga harus berani melawan, bahwa kekerasan kita harus lawan bersama gitu. Terima kasih Kak Luna udah datang di podcast Ruang Temu Rasa, udah sharing-sharing, berbagi pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye.